Halo Sobat Pemerintahan, selamat datang kembali di Ngobrol Pemerintahan. Kali ini kita akan membahas salah satu langkah besar Indonesia di kancah global, keanggotaan Indonesia di BRICS. Apa keuntungan, tantangan, dan dampaknya bagi perekonomian kita? BRICS adalah organisasi kerjasama ekonomi dari negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat. Pada awal tahun ini, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota. Tujuannya meningkatkan peran global kita dalam perdagangan dan geopolitik. Faktanya, pembentukan BRICS dibentuk pada tahun 2026. Potensi ekonomi BRICS yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan 25% GDP global. Dengan BRICS, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa, apalagi dengan adanya regulasi seperti Euro yang membatasi ekspor kelapa sawit kita. Indonesia berpeluang mengadopsi teknologi baru melalui kerjasama dengan negara anggota BRICS seperti China dan India yang dikenal maju di bidang teknologi. Dengan bergabungnya Indonesia, posisi kita di arena internasional semakin kuat, seiring dengan peran BRICS yang sebagai penyeimbang kekuatan negara-negara maju. Tantangan yang harus dihadapi, yang perlu diwaspadai adalah BRICS sering dianggap sebagai aliansi penyeimbang dominasi Barat. Tapi ini juga memicu ketegangan, terutama dengan Amerika Serikat yang memiliki hubungan perdagangan besar dengan Indonesia. Ekonomi Indonesia lebih kecil dibandingkan anggota lain seperti China dan India. Apakah kita bersaing? Ataukah bisa bersaing dalam bekerja sama dalam hal ini? Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Bergabungnya kita di BRICS harus diiringi dengan strategi meningkatkan ekspor. Kita bisa belajar dari Afrika Selatan yang meski menjadi anggota BRICS masih menghadapi tantangan besar di sektor ekonomi. Artinya, manfaat keanggotaan sangat bergantung pada bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkannya. Jadi, Sobat Pemerintahan, bergabungnya Indonesia di BRICS adalah peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ini membuka pintu untuk diversifikasi pasar dan penguatan geopolitik. Di sisi lain, ada risiko ketergantungan dan ketegangan dengan negara barat. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah memanfaatkan peluang ini dengan optimal. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah Indonesia ini? Apakah ini langkah strategis atau ada risiko yang harus dikhawatirkan? Tinggalkan komentar di kolom bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat Pemerintahan, tetap kritis, tetap bijak, dan terus belajar tentang pemerintahan kita. Bye-bye.